Satu, Universitas Indonesia terdiri dengan prodi teknik informatika dan dari kelompok Mawar akan menjelaskan tentang neural networking center dari jaringan saraf firman dengan proyek. Selanjutnya, dengan saya sendiri dengan Reni Saito, saya Adelia dengan Diansot, Saya Muhammad Farhan. Saya Muhammad Haikal. Latar belakang. Mari kita mulai dengan latar belakang. Mengapa topik ini sangat penting di era sekarang? Teknologi artificial intelligence atau AI berkembang sangat pesat dan telah memberikan banyak kemudahan dalam menyelesaikan masalah pengolahan data serta pengenalan pola. Salah satu metode yang paling populer dan powerful dalam AI adalah jaringan saraf tiruan atau JST. JST ini luar biasa karena ia mampu belajar langsung dari data yang diberikan untuk menghasilkan prediksi yang sangat akurat. Namun ada satu tantangan besar. Konsep kerja JST ini seringkali dianggap seperti black box atau kotak hitam yang sulit dipahami karena melibatkan perhitungan matematis yang sangat kompleks. Oleh karena itu, disinilah Neural Network Simulator hadir sebagai solusi. Simulator ini dirancang sebagai media pembelajaran visual agar kita bisa melihat bagaimana proses kerja JST, khususnya metode break propagation secara intuitif, interaktif, dan jauh lebih mudah dipahami. Materi pertama. Sekarang mari kita bedah apa itu jaringan saraf tiruan. Secara sederhana, JST adalah sistem pemrosesan informasi yang dirancang dengan meniru cara kerja jaringan saraf di otak manusia kita dalam mempelajari pola dari data yang masuk. JST memiliki 4 karakteristik utama yang membuatnya sangat andal. Pertama, memiliki neuron buatan atau node. Ini adalah unit pemproses informasi dasar yang meniru sel saraf biologis manusia. Kedua, memiliki bobot atau weight dan bias. Parameter ini yang akan disesuaikan selama proses latihan untuk menentukan seberapa kuat hubungan antar neuron. Ketiga, mampu belajar dari data. Melalui proses training atau latihan berulang, JST dapat mengoreksi kesalahannya sendiri agar prediksinya semakin akurat. Dan yang keempat, dapat melakukan klasifikasi serta prediksi. Ini adalah output akhir yang bisa kita gunakan untuk mengolah data atau meramal tren di masa depan. Simulator dan arsitektur. Bagaimana arsitektur JST ini jika diimplementasikan ke dalam sistem? Di saat ini Anda bisa melihat tampilan dari Neural Network Simulator yang kami gunakan. Secara umum, arsitektur JST dibagi menjadi 3 lapisan utama. Input layer. Lapisan pertama yang bertugas menerima data masukan mentah dari luar. Yang kedua ada hidden layer. Lapisan tersembunyi tempat terjadinya proses komputasi dan pengolahan data untuk mengekstraksi terpenting. Yang terakhir output layer. Lapisan terakhir yang menghasilkan prediksi akhir atau keputusan dari sistem. Jika kita perhatikan visualisasi pada simulator kami saat ini, kita sedang menggunakan konfigurasi sederhana namun fungsional, yaitu memiliki neuron pada input layer sebelah kiri, neuron pada hidden layer ada di bagian tengah, dan yang terakhir neuron pada output layer. Melalui simulator ini, kita dapat melihat bagaimana sinyal data mengalir maju dan kembali ke belakang saat proses pembelajaran berlangsung. Materi kedua yaitu ada algoritma backpropagation. Backpropagation sendiri merupakan algoritma pembelajaran awasi atau lainnya supervised learning yang digunakan untuk melatih jaringan saraf tiruan modulator. Tujuannya itu ada 3. Satu, mengurangi nilai error. Yang kedua, menyesuaikan bobot jaringan. Yang ketiga, meningkatkan akurasi hasil prediksi. Backpropagation bekerja dengan cara menyebarkan kembali nilai kesalahan dari output menuju layer sebelum untuk memperbaiki bobot jaringan. Tahapan backpropagation ada 5. Yang pertama, feed forward, yaitu data input diproses dari input layer menuju output layer.
antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang diinginkan dihitung. Yang ketiga adalah backward propagation, yaitu error dikirim kembali ke hidden layer. Yang keempat ada update bobot, yaitu bobot diperbarui agar error semakin kecil. Yang terakhir ada training berulang, yaitu proses dilakukan berulang hingga mencapai hasil. Oke, selanjutnya bicara saja dari nol ke simulator. Yang pertama itu adanya visualisasi sumber jaringan syarat, yang kedua mengaturkan hubungan antar neuron, yang ketiga melihat proses feed forward, yang keempat melihat proses gain calculation, yang kelima mengamati program botol selama proses perpindahan. Selanjutnya akan dijelaskan lebih detail di bagian akhir video. Oke, Mas. Terdapat kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya itu kita dapat mudah paham apa yang akan kita lakukan, sehingga akan menghasilkan penampilan visual jaringan. Yang ketiga membantu proses pembelajaran GSS. Yang keempat dapat digunakan untuk klarifikasi kami. Untuk kekurangannya itu kita hanya berupa simulasi dan menggunakan data kecil dan kurang melihat rekomendasinya salah konsep. Itu kan Neural Network Simulator. Di sini ada fitur konfigurasi jaringan. Konfigurasi jaringan adalah panel pengaturan sebelum training dimulai. Ada 5 parameter yang dipilih. Dataset yang dipilih, jumlah neuron hidden, learning rate, dan jumlah epoch. Fungsi aktivasi yang mengubah sinyal mentah menjadi neuron output neuron. Yang kedua ada fitur status training, memantau proses belajar secara real time. 4 angka utama yang perlu diperhatikan epoch saat ini, nilai loss, akurasi, dan kurva error. Kurva error history yang seharusnya terus turun. Log text di bawah mencatat perjalanan training setiap 1000 epoch. Terusnya ada dataset training. Adalah data contoh yang diajarkan ke jaringan, terdiri dari 4 baris, masing-masing mempunyai nilai X1, X2, dan target. Panel ini juga menampilkan kolom prediksi setelah training. Kolom itu menunjukkan seberapa dekat output teks dengan jawaban yang benar. Yang terakhir adalah fitur prediksi real time. Adalah tahap pengguna model setelah training selesai. Pengguna memasukkan nilai input bebas, lalu jaringan menjalankan forward yang pas sekali untuk menghasilkan angka antara 0 dan 1. Angka itu dibuatkan menjadi kelas 0 atau 1 dan ditampilkan bersama persentase keyakinan. Bisa langsung dicoba di widget di atas. Coba untuk masukkan kombinasi 1,1 versus 1,0 untuk lihat perbedaannya. Berikut sampel yang akan kita jalankan pada web ini. Data menunjukkan epoch 5000, loss MSE-nya 0,02695, akurasi 100%, statusnya down. Berikut dataset trainingnya X1, X2, target dan prediksinya. Kita coba buat perbedaan. kita dapat memprediksi dan prediksinya adalah 0,15. Ya, Kemudian kami dijelaskan tentang web, kita akan membuat kesimpulan. Kesimpulan akhir dari penampilan web kami yaitu jaringan saraf tiruan merupakan metode kecerdasan buatan yang meniru cara kerja otak manusia. Dari Dave Ferguson sendiri adalah algoritma pembelajaran yang digunakan untuk memperbaiki web jaringan berdasarkan nilai error. Neural Network Simulator membantu memvisualisasikan proses pembelajaran GSD
Simulator dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang efektif dalam memahami konsep dasar biotik. Sekian dari kami kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.